Yang Dongso yang bertato ini adalah orang terkejam di Korea, karena tidak cocok langsung mencabut gigi seorang anak buah. Membuat bos anak buah itu takut, langsung meminum birnya sampai habis. Sebagai bos gangster terbesar di Korea, Yang Dongso memiliki ratusan ruang permainan dewasa, memonopoli seluruh negara. Siapapun yang menyinggungnya akan menjadi karung tinju di bawah kepalan tangannya. Baru-baru ini lawannya Heo Sang-do juga ingin berbagi dengannya. Akhirnya dia dipermalukan. Setelah itu, Yang Dongsu mengendarai mobil untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, diikuti oleh mobil putih. Bisnis Yang Dongso banyak, sama sekali tidak peduli, menyuruh pemuda itu pergi. Tiba-tiba pemuda itu diam-diam ketika melihat Yang Dongso membalik, menusuknya dengan pisau. Dia itu bos gangster, meskipun terluka parah, tetapi juga tidak membiarkannya. Tidak lama kemudian, Yang Dongso mengambil pisau lawan, menusuk bahunya dengan kuat. Pemuda itu bukan lawannya Yang Dongsu, berencana melarikan diri dengan mobilnya. Dengan cepat sampai menabrak Yang Dongso. Pejalan kaki yang lewat menemukan Yang Dongso yang siuman, mengirimnya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Kwon Oh Seong bawahannya melihat bos begini, mengira Heo Sang-do yang melakukannya. Jadi membawa ratusan bawahan, mengacaukan beberapa tempat Heo Sang-do. Ketika Yang Dongso sadar dan memberitahu Kwon Oh Seong, orang yang menyakitinya adalah orang gila, Heo Sang-do tidak mungkin melakukan ini. Lalu menulis plat nomor, agar bawahannya pergi mencari sebuah mobil putih. Di saat ini, polisi yang bernama Kang Kyung-ho datang, mengatakan bahwa orang yang menyerang Yang Dongso kemungkinan adalah orang yang mereka cek akhir-akhir ini, pembunuh berseri. Dan Kang Kyung-ho ini juga bukan polisi biasa, dia membenci kejahatan, tidak bermoral untuk menyelesaikan kasus. Dijuluki anjing gila oleh orang. Tapi ketuanya tidak bertindak, sengaja menyembunyikan kejahatan orang, malah mentransfer Kang Kyung-ho menangani kasus biasa. Kang Kyung-ho hanya bisa menyelidiki secara diam-diam. Ketika mengetahui Yang Dongsu diserang, datang untuk meminta petunjuk. Tetapi bagi seorang bos gangster, tidak mungkin mempermalukan diri sendiri. Sehingga mengatakan dia terpeleset sendiri, agar Kang Kyung-ho pergi. Kemudian lawannya Heo Sang-do juga ke rumah sakit, mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan ini, tetapi bawahan Yang Dongso, malah membunuh banyak bawahannya. Kemudian meminta tunjangan penyelesaian, dan 10 ruang permainan sebagai kompensasi. Yang Dongso tahu ini kesalahannya, setuju untuk membayar tunjangan penyelesaian. Tetapi tanpa ruang permainannya, Heo Sang-do juga tahu diri, tunjangan penyelesaian saja tidak apa-apa. Tetapi saat ingin pulang, malah mempermalukan Yang Dongso, mengatakan bahwa seorang bos gangster malah disakiti oleh pemuda kecil. Sangat memalukan. Kata-kata inilah yang membuat Yang Dongso dipermalukan. Seketika sadar dan berencana dan bersumpah akan balas dendam. Kemudian mencari tukang gambar dari ingatannya, menggambar orang yang menyakitinya itu. Di saat yang bersamaan, pembunuh itu juga tidak duduk diam. Di stasiun tol, dia bertujuan untuk membunuh sopir yang mengeluh bahwa membesarkan anak terlalu melelahkan. Membuat pembunuh mengingat kejadian tragedis dia waktu kecil. Kemudian mengambil pisau, menusuk belasan tusuk ke sopir itu. Di saat ini kita sudah melihat muka si pembunuh. Kemudian pembunuh membawa mobil orang itu pergi. Tidak terpikirkan di dalam mobil masih berbaring seorang sopir yang beristirahat. Siapa kamu? Karena begitu, orang tak bersalah lainnya ikut terbunuh. Tetapi saat berkelahi, pisau yang sering digunakannya terlempar keluar, terjatuh di jalan. Yang Dongso, walaupun banyak bawahan, tetapi mau mencari satu orang di kota besar sangatlah sulit. Akhirnya Yang Dongso bekerja sama dengan Kang Kyung-ho. Dia mengeluarkan uang dan tenaga. Kang Kyung-ho menggunakan sumber daya polisi. Siapa yang menemukan pembunuh itu, itulah yang berhak menangani. Dan Dongso langsung menyuruh Kwon Oh Seong mengambil pisau itu dan membunuh Heo Sang-do. Membunuh lawannya itu tidak perlu membayar tunjangan penyelesaian, juga bisa menyalahkan ke pembunuh. Hal ini pun juga berhasil untuk kemajuan kasus. Di pisau ini terdeteksi semua DNA yang terbunuh. Akhirnya bagian kepolisian berubah.
Atasan melihat bahwa kepala polisi tidak kompeten, segera menyuruh pasukan dari Seoul untuk menyelidiki kasus ini. Dan Yang Dongso pergi mengikuti upacara pemakaman Heo Sang-do. Tetapi dia tidak tahu bahwa pembunuh juga di sana. Saat tidak ada yang melihat, pembunuh mencari bawahan Heo Sang-do, melihat ke arah Yang Dongso, kemudian mengeluarkan sebuah kertas yang tertulis, "Ada yang memakai pisauku membunuh Heo Sang-do." Bawahannya langsung tahu Yang Dongso yang membunuh bosnya. Ketika Yang Dongso dan Kang Kyung-ho menyelidiki di mobil, bawahan Heo Sang-do membawa kawanannya, ingin membunuh Yang Dongso. Walaupun mereka hanya berdua, tetapi kekuatan mereka ada 200%, tinjunya meninju semua bawahan Heo Sang-do sampai tumbang. Dengan cepatnya mereka berdua menghabisi semua orang. Dan dalam kekacauan, tanpa sengaja Kang Kyung-ho membunuh bawahan Heo Sang-do. Dia yang sebagai polisi tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Yang Dongso menyuruh Kang Kyung-ho pergi, biar dia yang mengurusnya. Kang Kyung-ho mendapatkan sidik jari dari mobil dan mencari bantuan teman dokternya. Hasilnya keluar, yaitu informasi pembunuh. Dari alamatnya Kang Kyung-ho datang ke rumah sewaan pembunuh. Dia menemukan selembar foto, membandingkan dengan gambar yang diberikan oleh Yang Dongso. Orang yang sama persis. Dia langsung memberitahu Yang Dongso. Sekarang identitas si pembunuh akhirnya terkonfirmasi. Dari penyelidikan tahu bahwa pembunuh ini dilecehkan oleh ayah sejak kecil. Mungkin karena gangguan psikologisnya, membunuh tanpa alasan. Dengan melacak tempat pembunuh, yang bertelepon dengan ibunya, memastikan tempat yang sering dia kunjungi. Sehingga bos gangster dan polisi, karena satu tujuan yang sama, bekerja sama. Kondisi seperti ini sangat luar biasa. Yang baik dan yang jahat semuanya bergerak. Mulai pencarian yang sejelas mungkin. Yang Dongso bertemu dengan siswi yang tidak membawa payung. Dia memberikan payungnya. Siswi ini sangat berterima kasih. Kemudian naik bus dan pergi. Tetapi ini semua dilihat oleh pembunuh yang sedang berada di dalam mobil. Malam hari, Yang Dongso dan bawahannya sedang makan. Mereka melihat kasus pembunuhan di televisi. Korbannya adalah siswi yang tadi. Di sampingnya terlihat payung yang Yang Dongso berikan. Yang Dongso benar-benar marah. Dia bersumpah bagaimanapun akan menemukan dia. Bawahannya tidak lanjut makan dan langsung berdiri. Semuanya bergerak mencari mengikuti jalur bus. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan lokasi pembunuh, dan berhenti di sekitarnya, menunggu pembunuh masuk ke jebakan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil putih perlahan mendekat. Semuanya menahan napas dan menunggu. Tidak terpikir pembunuh yang licik ini sepertinya menyadari sesuatu, menginjak gas penuh dan menabrak mobil Yang Dongso. Mereka mulai mengejar. Akhirnya, mobil terpaksa henti di persimpangan jalan. Tetapi pembunuh sudah tidak berada di mobil. Kwon Oh Seong melihat pembunuh sedang berlari, langsung mengejarnya, tetapi sayangnya diserang oleh pembunuh. Saat Yang Dongso tiba, bawahannya menggunakan napas terakhir dan menunjuk arah pembunuh lari. Melihat saudara yang sudah mengikuti dia bertahun-tahun terbunuh, Yang Dongso benar-benar marah. Dia mengikuti jejak darah dan sampai di KTV. Saat ini pembunuh sedang mengancam seorang siswi dan sembunyi di kamar mandi. Yang Dongso seperti kerbau yang marah, langsung mendorong jatuh pintu kamar mandi. Tinjunya yang sebesar karung itu tidak bisa dihentikan, memukulinya hingga pembunuh jatuh pingsan. Kemudian Yang Dongso membawa pembunuh ke sebuah gudang kosong, dan lanjut memukulinya, sampai pembunuh teriak dan menangis kesakitan. Kemudian Yang Dongso mengeluarkan parang, berencana membunuh pembunuh langsung. Tetapi di saat itu, Kang Kyung-ho membawa mobil masuk, dan menabrak Yang Dongso, kemudian membawa pembunuh untuk terima sanksi hukum. Siapa yang tahu karena bukti tidak cukup, tidak dapat dihukum mati, atau mungkin dihukum, tetapi hanya beberapa tahun. Pembunuh sangat arogan di pengadilan. Keluarga korban yang sedang duduk sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, muncul seorang saksi, yaitu Yang Dongso, sebagai satu-satunya orang yang selamat dalam pembunuhan berantai. Yang Dongso menjadi saksi mata dan menunjuk pembunuh. Kemudian melepaskan baju, memperlihatkan bekas luka yang ditusuk pembunuh.
dan menunjukkan area luka pembunuh dengan tepat. Kemudian mengeluarkan kertas tulisan tangan pembunuh yang pernah diberikan ke bawahan Heo Sangdo. Tetapi kata-kata di depan sudah robek. Tersisa pisau saya membunuh Heo Sangdo. Melalui tulisan tangannya, identitas pembunuh terkonfirmasi. Hakim menjatuhkan hukuman mati. Tidak lama kemudian, Yang Dongso dikirim ke penjara. Sekelompok orang membungkuk dan menyambut kedatangan bos besar. Sedangkan pembunuh yang disudut memperlihatkan ketakutan yang belum pernah dirasakannya. Ternyata ini adalah syarat dari Yang Dongso untuk menjadi saksi di pengadilan.